Halo guys, banyak orang ingin memulai usaha, tetapi tidak sedikit yang bertanya-tanya. Mau bisnis, tapi jualan apa ya? Mau bikin usaha apa ya? Pertanyaan tersebut kerap muncul dan mengisyaratkan kebingungan dalam mencari ide usaha. Sementara itu ada juga yang sudah memulai bisnis, tapi mengalami kebuntuan ide untuk mengembangkan bisnisnya ke arah yang tepat. Ada berbagai alasan yang bisa mendorong seseorang memulai bisnis, mulai dari alasan personal, ekonomi, bahkan gaya hidup. Hal termudah yang bisa kita lakukan adalah menggali ide bisnis yang berasal dari minat atau ketertarikan kita. Setelah mengetahui minat, Anda perlu menggali lebih dalam ide bisnis yang akan ditekuni. Ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan, antara lain: satu, ketahui hal yang kita sukai dan kuasai atau hobi. Jika baru mau memulai usaha dan bingung menentukan kategori bisnis yang ingin digeluti, kita bisa mulai dengan menjual atau memproduksi produk atau layanan yang disukai. Misalnya, saya suka memakai aksesoris kacamata hitam, maka saya jualan kacamata secara online. Mencari produk dan model bisa menyalurkan hobi sekaligus mendapat penghasilan dari bisnis tersebut. Contoh lainnya, jika Anda suka olahraga sepak bola, kita bisa mengamati hal yang disukai dan diminati oleh teman-teman di dalam komunitas sepak bola. Misalnya, ternyata di setiap pertandingan liga sepak bola, anggota komunitas pasti memakai kaos jersey. Menjual kaos jersey ini bisa menjadi ide usaha bagi kita. Hal termudah untuk menyadari minat adalah dengan mengamati hal yang membuat kita merasa senang dan mudah untuk mengerjakannya. Dua, jelajahi passion Anda. Jika sebelumnya kamu menggunakan hobi, maka cara selanjutnya yaitu menggunakan passionmu sebagai ide bisnis. Sebenarnya ini lebih mengarah kepada minat dan hal-hal yang dapat kamu lakukan dengan baik. Coba buat daftar sekitar 5 hal tentang dirimu dan hal-hal yang benar-benar kamu kuasai. Selanjutnya buat juga 5 hal yang tidak kamu sukai atau tidak kamu kuasai. Kemudian analislah berdasarkan kemungkinan yang bisa dijadikan sebuah ide untuk bisnis. Setelah kamu membuat daftar dan menganalisa hal yang memungkinkan bisa kamu lakukan dengan senang hati, maka coba sesuaikan dengan kemampuanmu untuk berbisnis. Misalnya, dulu saya belajar memperbaiki komputer hanya untuk kebutuhan diri sendiri. Pada krisis tahun 1998, biro iklan sepi karena pelanggan showroom mobil motor banyak yang terbakar. Akhirnya saya memanfaatkan keahlian membuka usaha jasa servis komputer, dan usaha ini saya jalani sampai saat ini. Contoh lain, kamu memiliki kemampuan memasak dan menyukai makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan. Dari hal-hal tersebut ada kemungkinan beberapa hal yang bisa menjadi ide bisnis seperti menjual makanan sehat organik, menjual makanan khusus diet, atau khusus makanan vegetarian. Tiga, temukan dari masalah yang sering kamu alami. Selain hobi, kita juga bisa menemukan ide dari masalah yang pernah kita alami. Cara ini termasuk cukup tricky, karena sangat bergantung pada sensitivitas kita terhadap menghadapi sebuah masalah. Terkadang kita memang sering lagi terpaku pada masalah tersebut daripada penyebabnya. Padahal dari penyebab tersebut sebenarnya bisa menjadi solusi dan tentunya peluang bisnis. Misalnya, anak saya waktu SD mendapat tugas mengumpulkan poster huruf dan angka, dan saya coba cari sepanjang jalan Ciledug Raya tidak ada yang jual. Akhirnya ketemu di Pasar Kebayoran Lama, sekitar 8 kilometer dari rumah. Muncul ide kenapa tidak jualan poster. Mulai mencari beli harga grosirnya di mana. Ketemu di Pasar Pagi Glodok. Jualannya di mana? Akhirnya ketemu di Cipulir Plaza. Waktu itu mereka menyewakan tempat dengan harga murah pada saat krisis tahun 1998. 4. Temukan ide bisnis dari pengalaman atau pekerjaanmu sebelumnya. Jika kita memiliki pengalaman bekerja, maka dapat mencari ide di tempat bekerja sebelumnya. Kita bisa mengambil ide untuk bentuk bisnis atau usaha yang dijalankan.
Coba cari tahu hal-hal yang menjadi kekurangan dari kendala bisnis tersebut. Kemudian apa yang tidak mereka miliki dalam produk yang mereka jual. Setelah itu kita bisa menjadi sosok yang memberikan hal yang tidak dimiliki oleh bisnis tersebut. Atau kita bisa juga melihat apakah keahlian dulu waktu di tempat kerja bisa dijadikan ide bisnis. Misalnya, kita di bagian keuangan dan pajak, maka membuka usaha jasa konsultasi keuangan dan pajak. Melakukan riset dan tren. Mencari ide bisnis dengan melakukan riset dan melihat tren apa yang sedang ramai dibicarakan. Bisa melalui internet, sosial media, cerita orang lain, melihat pameran UMKM, pameran franchise, atau keliling pasar, atau melihat orang jualan sepanjang jalan. Mencari ide bisnis melalui platform online atau cerita teman bukan berarti menjiplak seluruhnya. Ya, kita bisa melakukan inovasi bisnis atau modifikasi bisnis yang belum ada. Kita bisa memanfaatkan sosial media seperti TikTok, X, dulu Twitter, Instagram, atau YouTube untuk melihat tren yang disukai oleh banyak orang. Kemudian catat beberapa ide yang menurut kamu menarik. Tak lupa juga melakukan riset dalam hal produksi, pemasaran, hingga penjualan yang menarik. Pastikan selalu membawa note saat bepergian, jadi saat menemukan ide di tengah jalan, kamu bisa langsung mencatatnya. Hal ini merupakan salah satu cara yang banyak digunakan oleh banyak orang. Ya, melihat tren yang sedang terjadi, misalnya berjualan produk yang banyak dibutuhkan saat bulan Ramadan. Kamu bisa melihat contoh ide melalui artikel atau video, ide jualan bulan puasa modal kecil yang menguntungkan di bulan Ramadan. Umumnya sebuah tren memberi dampak yang bermacam-macam termasuk peluang bisnis. Contoh lainnya tuh tren minuman boba yang sebenarnya beberapa tahun terakhir cukup banyak digandrungi masyarakat. Atau 20 tahun lalu, tren sinema yang populer adalah Bollywood. Tapi sekarang lebih banyak yang menonton drama serial asal Korea Selatan. Kue dalgona asal Korea Selatan yang jadi populer setelah ditampilkan pada saat serial Squid Game beberapa waktu yang lalu. Atau kalau Anda memiliki ide menjual aksesoris yang dijual berbau Korea. Namun tantangan yang paling besar dalam menemukan ide dari tren adalah kita tidak sendirian. Dan banyak juga orang yang mungkin memiliki ide yang sama. Hal ini membuat sangat penting untuk dapat mengamati tren secara jeli dan menemukan berbagai peluang usaha. Salah satu cara yang mungkin bisa kamu gunakan adalah mencoba menggabungkan ide awal kamu dengan tren yang sedang terjadi. Tidak menutup kemungkinan dengan menggabungkan dua hal tersebut bisa melahirkan ide bisnis yang unik atau out the box. Guys, tidak perlu terburu-buru dalam menentukan ide bisnis yang tepat. Luangkan waktu untuk melakukan penelitian dan evaluasi yang mendalam. Fokus pada satu bisnis dan pelajari secara detail. Ide bisnis tidak harus selalu baru. Anda juga bisa menerapkan konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Saat ingin mendirikan bisnis, jangan takut. Hal ini tidaklah salah dan tidak memalukan. Karena banyak bisnis yang justru sukses dengan menerapkan konsep ATM. Saat tengah bingung mencari ide bisnis baru, langkah ini dapat Anda lakukan. Apakah setelah menjalankan ide bisnis yang sesuai dengan minat itu cukup? Tentunya tidak. Kita harus terus berinovasi agar usaha kita berkembang. Menjalankan bisnis sesuai minat mampu membuat kita senang menjalaninya seberat apapun tantangan yang akan dihadapi. Perasaan positif ini dapat menjadi kekuatan terbesar saat menjalankan proses bisnis yang panjang dan kompleks. Anda dapat menemukan ide bisnis yang tepat dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah dijelaskan di atas. Semoga video ini bermanfaat dan memotivasi Anda untuk terus menggali ide-ide kreatif untuk menemukan bisnis sesuai minat dan berinovasi untuk mengembangkan bisnis. Guys, saya tertarik untuk membuat video seri step by step membangun bisnis mulai dari nol. Berdasarkan pengalaman wirausaha sejak tahun 1992 sampai sekarang. Video ini seri pertamanya. Semoga bermanfaat dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Anda bisa tulis komentar di bawah untuk seri berikutnya yang akan dibahas. Jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di next video.